Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Halimatus Sadia dari kelas reguler B, Stambu 2022, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, dengan NIM 3224210007. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjadi guru yang baik di pembelajaran sejarah dan apa strategi yang harus dilakukan agar pembelajaran sejarah berjalan dengan efektif, efisien, dan tidak membosankan. Nah, sebelum itu kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan strategi belajar mengajar? Nah, dalam buku Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Dr. Andes Syaiful Bahri Jamarah, MAG, dan Dr. Andes Aswan Zain, pengertian strategi belajar mengajar secara umum adalah suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih strategi menjadi guru yang baik dalam pembelajaran sejarah? Nah, berikut penjelasannya. Nah, untuk menjadi guru yang baik, langkah pertama yaitu ada penguasaan materi. Guru yang baik harus memiliki pemahaman yang kuat tentang materi yang diajarkan. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kunci dalam mata pelajaran yang diajar. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang jelas dan efektif ini adalah kuncinya. Guru harus dapat menjelaskan konsep-konsep sulit dengan cara mudah yang dimengerti oleh siswa. Yang ketiga ada pembelajaran yang diberdayakan. Guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Ini berarti memberikan ruang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, dan mencari solusi. Yang keempat itu ada adaptasi terhadap siswa. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai guru yang baik, mengidentifikasi gaya belajar siswa dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada motivasi dan inspirasi. Guru yang baik memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi siswanya. Mereka membuat siswa merasa tertarik dan bersemangat untuk belajar. Selanjutnya ada kepedulian dan empati. Guru harus peduli terhadap kesejahteraan siswa mereka. Ini mencakup pemahaman terhadap masalah yang mereka hadapi di luar kelas. Selanjutnya ada penilaian yang adil. Sebagai guru juga harus memberikan penilaian yang adil dan objektif kepada para siswa mereka. Ini juga mencakup memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya ada penggunaan teknologi pendidikan. Mengintegrasikan teknologi pendidikan yang relevan dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Dan selanjutnya ada pengembangan diri dan keterampilan manajemen kelas. Sebagai guru yang baik harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Nah, cara meningkatkan diri seorang guru dapat dengan mengikuti pelatihan, membaca literatur baru, dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sebagai guru. Serta dapat mengelola kelas dengan baik adalah kunci keterampilan mereka sebagai seorang guru. Ini termasuk merencanakan pelajaran, pengaturan waktu, dan mengelola perilaku siswa. Yang terakhir ada disiplin dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Memegang teguh aturan kelas dan disiplin yang konsisten adalah penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik dan efektif. Dan sebagai guru juga harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kurikulum, teknologi, dan tuntutan pendidikan. Guru yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menginspirasi dan membantu siswa dalam perkembangan pribadi dan akademis mereka. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada strategi yang harus dilakukan agar pembelajaran sejarah berjalan dengan efektif, efisien, dan tidak membosankan. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama itu menggunakan media-media pembelajaran. Media-media pembelajaran ini seperti buku, foto, atau dokumentasi, dan video, dan banyak jenis lainnya. Yang kedua ada gunakan cerita. Cerita adalah alat yang kuat dalam pembelajaran sejarah. Berceritalah dalam penggunaan narasi yang menarik untuk menjelaskan peristiwa sejarah. Ajak siswa untuk merasa terlibat dalam kisah sejarah tersebut. Yang ketiga ada simulasi dan permainan peran. Organisirkan simulasi peristiwa sejarah atau permainan peran. Ini memungkinkan siswa untuk mengalami sejarah secara langsung dan mengembangkan pemahaman mereka yang lebih mendalam.
Selanjutnya ada koneksikan dengan kehidupan sehari-hari. Bawa materi sejarah ini ke dalam konteks kehidupan sehari-hari para siswa. Jelaskan bagaimana peristiwa sejarah bisa mempengaruhi dunia mereka saat ini. Yang selanjutnya ada kunjungan lapangan. Jika memungkinkan, atur kunjungan ke museum sejarah, situs bersejarah, atau lokasi terkait sejarah untuk memberikan pengalaman langsung bagi mereka. Yang terakhir ada variasi metode pengajaran. Sebagai guru, kita hanya jangan terpaku pada satu metode pengajaran saja, tetapi cobalah untuk menggunakan berbagai metode agar bisa menjaga keberagaman pembelajaran. Nah, berikutnya ada beberapa penjelasan media yang cocok dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama itu ada buku sejarah. Buku teks sejarah adalah informasi utama dalam pembelajaran sejarah. Contohnya terdapat dalam PPT, yaitu buku sejarah Sumatera Utara yang ditulis oleh William Nasdem. Nah, yang kedua ada dokumen bersejarah. Sumber-sumber primer seperti surat, dokumen, naskah, dan pidato bersejarah dapat digunakan untuk mendalami topik tertentu. Contohnya seperti yang ada di PPT, teks naskah proklamasi. Yang ketiga ada gambar dan foto. Gambar, lukisan, dan foto-foto dari masa lalu dapat membantu siswa memvisualisasikan peristiwa sejarah. Contohnya itu dapat dilihat dalam PPT. Nah, selanjutnya itu ada situs web atau sumber daring. Ada banyak sumber daya sejarah daring yang menyediakan artikel, video, simulasi, dan peta interaktif. Nah, contoh webnya itu dapat dilihat dalam PPT ya. Selanjutnya ada model dan replika. Model fisik atau replika objek-objek sejarah seperti yang terdapat dalam PPT yaitu Istana Maimun dapat membantu siswa memahami teknologi dan arsitektur pada masa lalu. Selanjutnya itu ada peta dan atlas. Peta geografis dan atlas sejarah membantu siswa memahami konteks geografis peristiwa sejarah. Peta perang atau peta perpindahan manusia juga bisa digunakan dalam media ini. Yang selanjutnya ada video atau dokumenter. Video dan dokumenter sejarah menyajikan rekaman visual peristiwa sejarah. Contohnya itu terdapat dalam PPT, yaitu video dokumenter pada saat kemerdekaan. Terakhir itu ada sumber audio di mana rekaman audio seperti pidato bersejarah atau wawancara saksi mata juga bisa menjadi media pembelajaran yang sangat bermanfaat digunakan. Nah, contohnya dalam PPT itu ada sumber audio di mana Presiden pertama Indonesia menyatakan proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan media ini tergantung pada tujuan pengajaran dan cara siswa paling baik untuk memahami materi. Kombinasikan berbagai jenis media yang dapat membuat pembelajaran sejarah lebih beragam dan lebih menarik, serta lebih efektif. Nah, yang terakhir ada beberapa manfaat media pembelajaran. Pertama yaitu visualisasi materi. Media seperti gambar, grafik, video, atau animasi dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep sejarah. Mereka juga dapat melihat visualisasi peristiwa atau tempat bersejarah yang dapat memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Yang kedua ada interaktivitas, di mana beberapa media pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konten. Misalnya dengan menggunakan perangkat lunak interaktif atau platform pembelajaran daring, siswa dapat menjelajahi peristiwa sejarah atau memecahkan teka-teki sejarah. Ini juga dapat mendorong partisipasi siswa untuk aktif. Yang ketiga yaitu manfaatnya dapat memotivasi para siswa. Media yang menarik dan visual dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Mereka lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran jika materi disajikan dengan cara yang menarik dan menantang. Nah, yang terakhir itu dapat meningkatkan daya ingat mereka. Visualisasi dan konten multimedia dapat membantu siswa mengingat informasi sejarah dengan baik. Siswa akan lebih mungkin mengingat gambar atau video yang berkaitan dengan materi daripada hanya teks. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.